Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 16 Juni tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Dalam Sukacita Persahabatan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sepanjang malam kami boleh beristirahat, kami boleh bangun di pagi ini dengan penuh sukacita. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Dalam Sukacita Persahabatan. Dan ayat firman Tuhan Lukas 1 ayat 58, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 58, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lukas 1 ayat 58. Simpati yang bersahabat dan perasaan yang lembut terhadap orang lain akan membawa berkat bagi jiwa Anda dan akan membawa Anda ke dalam hubungan dekat dengan penebus kita yang kedatangannya ke dunia adalah untuk tujuan berbuat baik dan yang hidupnya akan kita tiru. Kasih dan minat para pengikut Kristus harus seluas dunia. Mereka yang hidup hanya untuk aku dan milikku akan gagal masuk surga. Kita harus memiliki kata-kata dan perbuatan yang memikirkan orang lain dengan lemah lembut. Kita dapat mewujudkan 1000 perhatian kecil dalam kata-kata yang ramah dan penampilan yang menyenangkan, yang akan tercermin pada kita lagi. Orang-orang Kristen yang tidak berpikir untuk menunjukkannya dengan mengabaikan orang lain, berarti mereka tidak bersatu dengan Kristus. Mustahil untuk bersatu dengan Kristus, namun bersikap tidak baik kepada orang lain dan melupakan hak-hak mereka. Banyak yang sangat merindukan simpati yang tulus. Tuhan telah memberi kita masing-masing identitas kita sendiri yang tidak dapat digabungkan dengan identitas orang lain. Tetapi karakteristik individu kita akan jauh kurang menonjol jika kita adalah milik Kristus dan kehendaknya adalah milik kita. Hidup kita harus dikuduskan untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Seperti halnya juru selamat kita, kita harus melupakan diri sendiri, selalu mencari peluang, bahkan dalam hal-hal kecil, untuk menunjukkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah kita terima dari orang lain dan memperhatikan kesempatan untuk menghibur orang lain dan meringankan serta mengurangi kesedihan dan beban mereka dengan tindakan yang lembut melalui kebaikan dan perbuatan kasih yang kecil. Sopan santun yang bijaksana ini yang dimulai dalam keluarga kita, meluas keluar lingkaran keluarga, membantu melengkapi kebahagiaan hidup, dan dengan mengabaikan hal-hal kecil ini akan menambah kepahitan dan kesedihan hidup. Jadi dalam membangun persahabatan tentu tidak mudah. Ada orang katakan memiliki teman belum tentu memiliki sahabat. Kita memiliki teman yang banyak belum tentu memiliki sahabat yang banyak, karena teman belum tentu adalah sahabat. Artinya seorang sahabat lebih daripada teman dan karakteristiknya begitu sangat berbeda. Tetapi ketika kita membangun sebuah persahabatan yang kita sudah lihat pelajaran kita kemarin, melewati tantangan bersama, menghadapi kalau ada satu sukacita, merasakannya bersama, tidak ada kepentingan diri sendiri, kemudian menjadi teladan bagi sahabat dalam hal kebaikan dan juga menjadi contoh dapat meringankan beban, dan itulah
bagaimana kita ada dalam lingkaran satu persahabatan. Ayat kita hari ini katakan ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Jadi ketika sahabat kita, dia merasa senang, kita merasa senang juga dengan dia. Ketika dia ada kesusahan, kita juga merasa susah bersama. Jangan kita merasa senang melihat orang lain atau sahabat kita susah, dan susah melihat sahabat kita senang. Nah, kita harus merasakan kalau sahabat kita merasa dalam keadaan yang terpuruk, maka di sana kita hadir untuk juga dapat meringankan beban-beban itu. Kiranya pekabaran hari ini dapat kita praktekkan, dapat kita hidupkan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam hari-hari yang penuh dengan tantangan di atas dunia ini. Kiranya pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang indah, yang telah kami dengarkan, biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini kami hendak serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat pemeliharaan kasih Allah terus menjadi bagian kami. Semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, biarlah Tuhan akan memberkati, dan biarlah mereka semua boleh bersukacita, bersyukur karena semua kebaikan Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran firman Tuhan kita pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.